Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang pernah aku janjiin dulu, yaitu ketika aku udah bisa mutasi, aku mau bikin atau mau sharing pengalaman aku mutasi antar provinsi. Dan kebetulan memang banyak banget yang nanyain gimana sih alurnya untuk bisa mutasi antar provinsi itu. Jadi di sini aku akan jawab atau ngadain Q&A gimana cara mutasi. Nah, kita mulai dari yang pertama. Oh iya, ini disclaimer dulu ya. Jadi semua pernyataan aku di sini ini sepenuhnya dari pengalaman aku. Jadi nanti misalnya ada yang nggak sesuai, ya itu mungkin benar-benar dari ketidaktahuanan aku. Tapi yang jelas semua yang aku tahu dari pengalaman aku share di sini. Nah, nanti jadi bisa jadi beda dengan instansi kalian atau dengan provinsi asal kalian atau provinsi tujuan kalian mungkin saja bisa berbeda. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan pertama itu alasan mutasi. Alasan ngajuin mutasi itu apa? Kenapa kok bisa sampai mutasi? Kok bisa disetujuin mutasinya gitu? Nah, jadi aku mutasi dengan alasan yang pertama itu mendekatkan diri dengan keluarga. Jadi aku dan suami itu dinas di provinsi yang berbeda. Aku di Banten, suami aku di Jawa Tengah gitu. Tapi sebenarnya itu tuh bukan alasan profesionalnya. Alasan profesionalnya, oh ya, di sini aku kasih tahu dulu, aku PNS guru, sedangkan di sekolah aku rasio kebutuhan guru dengan ketersediaan guru itu enggak berbanding lurus gitu. Jadi jumlah jam yang tersedia itu lebih sedikit dari tersedianya guru. Nah, itu kan menyebabkan guru itu nggak bisa dapat jumlah jam yang seharusnya. Seharusnya aku udah sertifikasi, harusnya aku ngajar itu minimal 24 jam kan. Nah, karena jumlah jamnya itu kurang, makanya aku nggak bisa ngajar 24 jam. Jadi dengan kata lain simpelnya itu udah kelebihan guru di sekolahan aku. Nah, sebenarnya kan pasti ada yang nanya, loh kenapa nggak pindah aja ke sekolah di satu provinsi yang masih kurang gurunya? Kan banyak juga tuh sekolah yang masih kurang guru. Itu tadi balik lagi. Alasan yang lainnya yaitu tadi aku mendekatkan diri dengan keluarga, ngikutin dinas suami. Gitu. Next, pertanyaan kedua. Nah, kapan bisa mulai ngajuin mutasi? Apakah bisa sewaktu-waktu atau ada ketentuan berapa minimal waktu untuk bisa ngajuin mutasi? Nah, sebetulnya aku juga nggak tahu pasti patokannya harus berapa tahun baru bisa ngajuin mutasi. Tapi kayaknya sih kalau nggak salah ya, rata-rata itu provinsi pasti punya aturan netapin kapan pegawainya itu boleh mulai ngajuin mutasi. Nah, di provinsi aku sendiri itu waktu itu aku ngajuin mutasi ketika masa kerja aku sudah masuk 5 tahun. Jadi waktu 5 tahun aku mulai ngajuin mutasi. Tapi sekali lagi mungkin bisa beda dengan provinsi lainnya. Mungkin ada yang netapin 10 tahun baru bisa mutasi gitu, mungkin ada juga yang seperti itu. Oh iya, buat kalian yang punya pengalaman yang sama kayak aku ngajuin mutasi antar provinsi, bisa komen di bawah ini, bisa sharing juga, barangkali ada jawaban aku yang mungkin kurang sesuai, nanti kalian bisa bantu untuk meluruskannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, terus gimana awal ngajuin proses mutasi? Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika ingin mengajukan mutasi? Nah, aku ingetin lagi di sini aku menjawab sebagai PNS guru yang mutasi ya. Jadi, langkah awalnya itu, langkah pertama banget yang kalian lakuin adalah kalian menghadap ke atasan langsung kalian. Kalau aku dalam hal ini adalah kepala sekolah. Jadi aku konsultasi ke kepala sekolah, kemudian aku sharing ke beliau. Nah,
kira-kira bisa nggak sih aku ngajuin mutasi dengan alasan yang tadi aku sampein. Nah, setelah itu kalau kepala sekolah kalian mengizinkan atau atasan langsung kalian mengizinkan, maka nanti dari atasan langsung itu akan membuatkan surat rekomendasi untuk proses mutasi. Atau kalau yang disebut itu, kalau nggak salah namanya itu surat lolos lepas. Jadi surat lolos lepas itu adalah surat yang menyatakan atau kepala sekolah itu menyatakan tidak keberatan pegawai atas nama ini, atas nama saya misalnya, itu tidak keberatan untuk melepas saya untuk mutasi ke provinsi lain dengan alasan yang sudah disampaikan tadi, yang sudah kelebihan guru tersebut kekurangan jam mengajar, kemudian dengan alasan mendekatkan diri dengan keluarga. Nah, nanti surat lolos lepas itu atau pernyataan itu diperkuat dengan data. Datanya apa? Datanya yaitu dengan DSO atau ada juga yang menyebutnya R10. Jadi semacam jumlah ketersediaan guru setiap mapel dan kebutuhan setiap guru untuk setiap mapel itu. Nanti gunanya surat lolos lepas ini dipakainya untuk mencari sekolahan baru di provinsi tujuan kalian. Next, pertanyaan berikutnya, setelah kita sudah dapat surat lolos lepas, terus kita harus ngapain gitu. Jadi setelah kalian sudah dapat surat lolos lepas, nah surat itu beserta data tadi, beserta DSO atau R10 itu kalian bawa ke provinsi tujuan kalian. Misalnya kalau dalam hal ini saya dari Banten, saya bawa ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya mencari sekolah yang masih kurang guru matematika. Saya ngajarnya matematika. Dengan membawa surat rekomendasi dari kepala sekolah tadi beserta DSO-nya. Nanti jika sekolah itu bersedia menerima kalian sebagai guru dan memang kekurangan guru di sana atau membutuhkan kalian sebagai guru, nah maka sekolah tersebut akan mengeluarkan surat yang dinamakan surat lolos butuh. Jadi kebalikannya, kalau tadi surat lolos lepas, bersedia melepas gitu. Nah, kalau di sini dia itu akan membuatkan surat lolos butuh. Isinya sama, surat pernyataan yang menjelaskan bahwa sekolahan tersebut tidak keberatan untuk menerima Anda sebagai guru di sana dengan alasan sebagai berikut, misalnya membutuhkan tenaga ini, membutuhkan guru mapel ini, atau masih kekurangan guru dan sebagainya. Nah, sama seperti tadi, pernyataan itu juga diperkuat dengan data. Datanya adalah DSO atau R10 di sekolah tujuan tadi. Nah, nanti kalian bawa lagi R10 surat pernyataan, kalian bawa lagi ke provinsi asal kalian. Nah, sekarang di sini kita udah punya dua surat. Yang pertama surat lolos lepas beserta DSO-nya dan surat lolos butuh sama beserta DSO-nya. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, kalau saran saya itu kalian harus cari tahu dulu. Cari tahu di provinsi tujuan kalian itu ketika ada PNS mutasi itu harus ada tes dulu, tes mutasi di provinsi tersebut atau enggak. Karena itu akan menentukan langkah selanjutnya. Misalnya saya mutasi di provinsi Jawa Tengah. Kalau di provinsi Jawa Tengah itu ketika kita akan masuk ke provinsi itu atau akan mutasi ke provinsi Jawa Tengah, itu harus melalui tes mutasi dahulu. Nah, karena saya membutuhkan tes sebelum ke proses selanjutnya, setelah saya dapat surat lolos lepas dan surat lolos butuh tadi, nah saya mengajukan surat pengantar atau rekomendasi untuk mengikuti tes dulu. Nah, berkasnya apa saja yang dibutuhkan nanti akan saya cantumkan di atas ini ya. Nah, oh iya, saya ngajarnya kan SMA. Kalau SMA itu kita berada di bawah naungan KCD. KCD itu kantor cabang dinas.
Nah, jadi saya bawa berkas tadi ke kantor cabang dinas. Nah, kebetulan letak sekolah saya itu berada di Kabupaten Pandeglang. Tetapi secara kepegawaian saya ini pegawai Provinsi Banten. Ingat, karena kan saya ngajarnya SMA di bawah provinsi langsung. Cuman karena saya di bawah KCD Pandeglang, maka saya ke KCD dulu untuk mengajukan surat pengantar. Pengantar kemana? Ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kita nggak langsung ke dinas provinsinya, tapi kita minta pengantar dulu dari kantor cabang dinas. Nah, dengan membawa berkas-berkas tadi. Kemudian kan kita sudah dapat surat pengantar dari KCD tadi. Setelah kita dapat surat pengantarnya, kita sekarang membawa semua berkas sama berkasnya sama ketika kita ngajuin ke KCD tadi, hanya beda di tujuan kepadanya gitu. Nah, itu kita tujukannya ke Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Nah, gitu. Kita ajukan permohonan untuk membuatkan rekomendasi mengikuti tes mutasi. Nah, jadi ini belum sampai ke rekomendasi mutasi, baru sampai ke tahap rekomendasi mengikuti tes mutasi. Nah, setelah surat pengantar dari Dinas Pendidikan tadi jadi tadi tuh prosesnya itu naik ya, dari KCD naik ke Dinas Pendidikan. Nah, sekarang posisinya sudah di Dinas Pendidikan. Surat rekomendasi yang dari Dinas Pendidikan tadi itu kita bawa lagi ke mana? Ke BKD Provinsi. Sama, ke BKD Provinsi ini kita tujuannya juga meminta surat pengantar atau surat rekomendasi untuk mengikuti tes mutasi di Jawa Tengah gitu. Nah, apa aja yang dilampirkan? Sama persis seperti ketika awal kita ngajuin tadi di KCD dan di Dinas Pendidikan sama. Bedanya ditambahnya dengan yang didapat dari Dinas Pendidikan Provinsi tadi. Ya, didapatkan surat pengantar kan dari Dinas Provinsi. Nah, itu kita lampirkan juga ketika mengajukan ke BKD. Nah, pengajuan kalian ke BKD tadi nanti akan diproses. Setelah sekian lama nanti BKD akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengikuti tes, surat pengantar untuk mengikuti tes. Nah, berapa lama prosesnya itu juga tergantung dari BKD masing-masing ya. Kemudian setelah surat rekomendasi kalian turun, berarti kalian langsung ke provinsi tujuan, yaitu ke BKD tujuan, kalian ke bagian mutasi. Nah, kalau dalam hal ini saya ke bagian mutasi Provinsi Jawa Tengah dengan membawa berkas-berkas yang sudah ada. Sementara yang sudah ada dulu. Kalau dia lengkap atau nggak lengkapnya itu nanti aja. Yang penting kalian ke BKD dulu, nanti akan diarahkan apa yang harus dilakukan. Kan ini baru untuk tes dulu. Jadi kalau untuk proses mutasinya, kelengkapan berkasnya masih bisa menyusul nantinya. Yang penting untuk mengikuti tes, kalian bawa surat rekomendasi mengikuti tes ke BKD tujuan. Nanti setelah kalian ke BKD tujuan, di sana kalian akan dijelaskan misalnya seperti kapan tesnya, jadwal tesnya, waktunya, tanggalnya, dan sebagainya. Nah, sampai di sini yang harus kalian pikirkan adalah sebelum ke proses mutasi yang lebih banyak lagi, yang harus kalian pikirkan adalah gimana caranya agar kalian bisa lolos tesnya. Karena apa? Karena ingat, yang diterima untuk mutasi ke provinsi tersebut adalah mereka yang lolos tes. Jadi kalau nggak lolos tes, ya nggak bisa untuk lanjut proses mutasinya. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih yang nggak lolos tes? Ada banget. Apalagi untuk ke DKI Jakarta ya, itu kalau nggak salah kayaknya prosesnya juga lumayan susah tesnya. Kemudian ketika di Jawa Tengah kemarin juga sama, ada juga yang nggak lolos tes. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, soal tesnya apa sih soal tesnya? Soal tesnya itu kalau kemarin itu seperti
psikotes, tapi tepatnya itu dia itu psikometri. Nanti kalian googling sendiri psikometri itu seperti apa. Kemudian ada wawancara juga dengan SKPD. Dua itu sih kalau di saya, ada psikometri dan wawancara. Nah, setelah itu tugasnya ya udah tinggal mengikuti tes dan menunggu hasil tes. Kemudian untuk pertanyaannya selanjutnya adalah berapa lama hasil tes itu keluar? Nah, itu tiap provinsi, tiap BKD provinsi tujuan itu beda-beda berapa lamanya. Kalau saya dulu itu agak lama. Saya itu tes bulan Oktober, hasil keluarnya itu sudah di akhir Desember atau awal-awal Januari gitu. Jadi berapa lama ya, hampir 2 atau 3 bulanan gitu baru keluar hasil tesnya. Nah, yang jelas untuk proses mutasi memang harus banyak sabarnya, karena ingat ini kita yang butuh dan kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan keluarga, jadi harus sabar. Nah, oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga buat subscribe. Nanti jika ada pertanyaan boleh komentar di bawah ini, atau misalnya ada yang mau sharing boleh juga komen. Nah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dengan catatan kalau respon video ini bagus. Kalau responnya bagus, insya Allah akan saya lanjutkan untuk video proses mutasi yang part 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.